Roma. Iya, Selamat malam malam Bang Bang. Handi dan teman-teman yang lain. Iya, malam. Halo, selamat malam. Iya, malam. Jadi ya, kalau Selamat malam, berbicara, host. iya malam. Suara kami kedengaran nggak nih, Bang Suki? Kedengeran, kedengeran Bang Suma. Oke, oke, baik. Terima kasih Bang. Sebentar, Bang. Coba saya pertanyaan saudara kita tadi. Jadi kalau ada seorang Islam dan Kristen hidup dalam satu keluarga atau rumah tangga, mereka kawin atau istilah Islam itu nikah, itu tidak sah. Itu jatuhnya ke zina itu. Al-Quran mengatakan bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan itu juga berlaku, jangan mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang musyrik. Ya, musyrik dalam arti kata mengakui adanya Tuhan pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla, tetapi juga mempertuhankan utusan atau mempertuhankan manusia. Maka kaidahnya itu perintahnya adalah larangan, nggak boleh. Kapan dilanggar itu haram hukumnya. Silakan. Iya. Terus satu lagi Bang, kalau seumpamanya ke makam itu, kalau beragama lain gimana cara mendoakannya? Kak Eri mohon maaf sebentar Bang Zuma mohon maaf, ini kita biar terarah Kak Eri ya, karena ini di luar tema banget Kak Eri pertanyaannya gitu. Jadi biar kita terarah, kita fokus dulu. Mohon maaf ya Kak Eri ya. Kayak ini tadi kayaknya Pak Bang Suki ini non muslim ya? Iya. Bang Suki Suaranya Mbak Natali kurang keras ya. Bang Suki ini agamanya apa Bang Suki? Ya Kristen saya. Kristen, oke. Iya silakan Bang Suki, ada yang mau langsung disampaikan yang ingin didiskusikan dengan Bang Zuma terkait tentang Yesus sama Nabi Isa ini gimana, sama atau berbeda, dan ceritanya ini gimana nih yang sebenarnya itu dari sosok seperti apa gitu. Gimana Bang Suki? Silakan. Ya kalau dari saya pribadi, kalau saya pernah dengar bahwa Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jika satu ayat ini yang saya pegang, maka saya mengatakan dia sama dengan Yesus. Sebab Yesus juga diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Gitu Mbak Natali. Jadi kalau umat muslim mengimani Nabi Isa seperti yang saya pahami itu dari satu ayat ini, ya dia sama juga mengimani Yesus yang ada di Alkitab. Nah, tinggal melanjutkan imannya itu, sehingga harus mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Dan yang diajarkan Yesus menurut saya paling utama itu, dia mengajarkan cinta kasih itu. Sebab dia katakan, aku memerintahkan kamu untuk saling mengasihi, supaya dunia mengenal kamu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi Yesus itu pun waktu datang ke dalam dunia ini, dia menggenapi hukum-hukum Tuhan yang ada dalam Taurat itu dengan kasih. Jadi kalau tanpa kasih itu tidak bisa hukum itu digenapi. Gitu. Oke, makasih Bang Suki. Silakan Bang Zuma langsung direspon aja, dijawab Bang Zuma. Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi kalau diambil data terkemuka di dunia dan di akhirat, pada pemahaman umat Islam itu sampai poin apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat 45, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Lalu dikatakan namanya itu adalah Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Dari penyebutan anak laki-laki seorang perempuan bernama Maryam saja itu, kami umat Islam itu sudah tidak layak mempertuhankan
atau mempersamakan, bahkan mempersamakan pun tidak, apalagi mempertuhankan. Kalau dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat, itu selayaknya dia sebagai utusan Tuhan, ya itu wajar. Itu wajar terkemuka. Tapi dalam hal ini terkemukanya sebagai makhluk, terkemukanya sebagai ciptaan, terkemukanya sebagai utusan, terkemukanya sebagai rasul di tengah-tengah Bani Israel. Jadi itu tidak sampai kepada poin bahwa karena dia terkemuka maka dia adalah Tuhan. Lalu kemudian ketika Nabi Isa dan Yesus itu ingin dipisahkan, bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus, maka seperti yang saya terangkan tadi, Yesus ini harus kita cari dari mana akar kata daripada penamaan itu dulu. Kemudian kita cari di mana di dalam tradisi Yahudi atau sejarah Yahudi ada Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian mati, bangkit pada hari ketiga. Menurut tuan rumah, ya tuan rumah bukan Islam maupun Kristen, siapa sih sosok ini dan apa betul kejadian itu pernah terjadi di tengah-tengah mereka? Saya kira gitu, Bang. Silakan. Ya, jadi kalau Bang Zuma tidak mengakuinya dia sebagai Tuhan, ya mungkin harus dipahami sedikit ya, kalau dari sudut pandang Kristen itu Alkitab, bahwa Yesus sebenarnya kan disebutnya kurios, ya penguasa. Jadi penguasa di bumi dan di sorga. Kalaupun orang Kristen seperti saya secara pribadi, saya tidak memanggil dia Tuhan juga nggak masalah. Sebab yang paling utama itu bukan saya harus memanggil dia Tuhan atau tidak, tapi apakah saya melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Yesus juga sudah mengatakan, bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan itu yang benar. Lakukan saja kehendak Bapa seperti aku telah melakukan kehendak Bapa, supaya di mana aku bersama Bapa, kamu pun ada di sana. Karena yang menentukan adanya kita bersama Bapa itu atau kita nanti ada di sorga, itu karena telah melakukan kehendaknya. Nah, kehendak itu kan firman, logos itu. Jadi perkataan Tuhan yang tidak nampak itu dikenakan oleh Yesus kan gitu. Dikenakan oleh Yesus, makanya Yesus bisa menjadi pengantara, jembatan, jalan. Nah, karena dia jalan, bukan hanya menunjuk jalan, dirinya dialah atau pribadi dia, kehidupan Yesus inilah contohnya, itu teladannya, itu jalannya itu, dan hidupnya itu, dan kebenarannya itu. Jadi hidup seperti Yesus inilah yang menyelamatkan. Jadi sejak awal berdasarkan Alkitab, di Taurat itu Tuhan yang tidak nampak, yang tidak pernah kelihatan itu ingin menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar bicara tentang pikiran, perasaan, dan keinginan. Rupa itu bicara tentang kualitasnya. Jadi Adam itu telah merusak kualitas dari pikiran, perasaan itu. Seharusnya Adam itu seturut pikiran, perasaan Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia maunya keinginan diri sendiri. Maka dia harus dihukum mati, dan keadaan manusia semua yang pernah lahir di dalam dunia ini pasti mati. Nah, begitu juga waktu Yesus datang ke dalam dunia itu, di dunia ini dia disamakan seperti Adam pertama. Di Adam lahir suci, tetapi dia jatuh dalam dosa. Yesus lahir suci, tetapi dia mempertahankan kesuciannya walaupun sudah menghadapi pencobaan-pencobaan. Sehingga Yesus ini dia menggantikan posisi Adam, yang seharusnya Adam ini menjadi nenek moyang kita, orang tua kita yang bisa kita teladani, tetapi sudah ada tidak teladan. Nah, makanya Yesuslah mengambil alih, dan Tuhan yang tidak nampak itu memberikan kuasa kepada Yesus sebagai juru selamat bagi orang yang menaati dia, percaya. Tentu dalam pengertian percaya, taat itu pasti memiliki kehidupan yang seperti Yesus juga yang diajarkan. Dan hidupnya ini menurut saya hanya simpel, sebetulnya hanya kasih. Sebagaimana Elohim yang tidak nampak itu adalah kasih, maka hukum apapun yang dia berikan itu
ujungnya atau intinya itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sebagaimana Dia telah menganugerahkan anaknya tunggal ini, firman-Nya ini, karena kasih. Nah, supaya orang yang menerimanya juga memiliki kasih, dan kasih yang diterima oleh setiap orang percaya juga mengasihi lagi kepada orang lain, supaya orang lain itu menerima kasih lagi dan mengasihi kembali. Hanya masalah kasih aja. Kalau semua orang tanpa melihat agama apapun dia mengasihi sesama, dia pasti akan bersama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Gitu Bang Zuma. Oke, baik. Langsung ya, Dinda ya. Saya tanggapi ya. Jadi gini Bang, Al-Quranul Karim ketika Anda menerangkan seperti narasi Anda yang Anda bangun, itu kami umat Islam semakin yakin tentang apa yang tertulis dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa, anak laki-lakinya seorang perempuan bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenaran daripada perkataannya. Saya ulang. Al-Quran menarasikan 1400 tahun silam Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, perkataannya adalah perkataan yang benar, tetapi orang-orang tersebut kemudian meragukan perkataan yang diterima sebagai firman dari Tuhan. Nah, sekarang di dalam kitab saudara itu gampang kita uji kebenaran Al-Quran ini, gampang kali diuji. Di dalam kitab saudara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini adalah tidak sampai kepada posisi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang dituhankan hari ini oleh teman-teman Kristen mengaku dengan lisannya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Kemudian dia mengatakan hidup kekal itu, ini perkataan benar dari Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Nah, sekarang kalau ditanya kepada saudara, Bang Suki misalnya, apakah Anda yakin dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu utusan Tuhan? Silakan. Untuk kemudian menguji kebenaran Al-Quran ini, silakan. Iya. Jadi yang Abang cuma jelaskan tadi itu saya iakan, saya amini. Jadi apa yang Yesus katakan itu saya amini, benar. Dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dia mendengarkan atau melihat apa yang Bapa kerjakan. Itu benar, dan dia memang utusan, dan utusan dari sorga. Dan Yesus mengatakan, aku dari atas. Dia sudah ada dan sudah hidup bersama Bapa di sana, diutus ke bumi. Waktu diutus ke bumi, makanya dia menjadi sebagai Adam yang akhir, sama-sama suci. Waktu dia jadi manusia, dia 100% manusia. Tetapi dalam hidupnya dia menerima logos, menerima firman. Hidup oleh logosnya Bapa itu, maka dia tetap hidup. Sekalipun mati, Bapa bangkitkan. Nah, ini masalahnya. Jadi mengapa Yesus sekarang dijadikan pokok keselamatan? Lah kalau kebanyakan orang bisa manggil dia Tuhan, dia itu boleh-boleh aja. Tapi menurut saya, sekalipun saya tidak memanggil dia Tuhan, tapi saya melaksanakan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Saya secara bukan perkataan, tapi dengan perbuatan saya mengatakan dia keberadaannya seperti apa, saya mengakuinya. Kalau sekarang ada mengatakan orang Yesus itu Tuhan, dengan sikap hidup saya melawan kehendak Bapa, saya mengatakan sama seperti itu. Dia utusan, iya sama. Dia nabi, iya benar, memang dia memberitakan firman. Dia imam, ya memang dia pengantara antara manusia dan Bapa, karena dia yang satu-satunya manusia yang segambar dan serupa Allah. Dia jembatannya. Artinya dia yang menjadi teladan lah intinya ini. Pokoknya itu di sini, artinya cermin itu kalau kita mau melihat diri kita supaya benar, melihat pribadi Yesus. Oh, bagian mana kita yang kurang?
kita harus perbaiki. Perbaikan itu namanya pertobatan, dan hidup di dalam keselamatan itu sampai serupa dengan Yesus, itu baru selamat. Semuanya sama, serupa, pikiran perasaannya itu serupa dengan Yesus. Karena di dalam Roma 8 ayat 29-nya, bagi mereka yang dipilihnya, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, supaya anaknya ini menjadi yang sulung. Ya benar, memang karena Yesus yang anak tunggal ini, dia yang buah sulung. Ibarat pohon itu buah yang pertama kali timbul, Yesus. Semuanya buah yang lain itu harus mengikuti Yesus. Jadi keselamatan itu simpelnya menurut saya ini bagi diri saya. Jadi nggak banyak macamnya. Hiduplah seturut kehendak Bapa seperti Yesus lakukan. Jadi kalau Roma 8 ayat 1, Bang Zuma, di situ tuliskan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam ya. Lalu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya benar, nggak mungkin ada penghukuman kalau yang hakimnya aja kita sama hidupnya. Dia hidupnya seperti itu, saya hidupnya seperti itu juga. Dia tidak bisa mencari kesalahan. Makanya tidak ada penghukuman. Nah, penghakiman itu maksudnya ada perbedaan antara misalnya cerminnya itu bersihnya seperti ini waktu dia berkaca kepada Kristus. Ada yang kurang nggak? Kekurangannya itu dinilai. Itulah namanya waktu dihakimi, ini orang ini masih layak nggak masuk surga. Nah, sampai level di mana paling rendah itu, wah ini orang jahat, nggak mungkin bisa nih masukin di surga. Bisa-bisa orang di sana dirugikan, dilukai, bahkan mengacaukan. Nah, ini bisa nggak disingkirkan. Tapi masih ada yang berkenan, walaupun tidak serupa dengan Yesus, itu bisa diperkenan masuk di dalam surga. Tetapi berbedanya bagi orang yang percaya lalu memiliki gambar dan rupa Allah, di sana dimuliakan bersama Yesus, di dalam kerajaannya nanti di langit baru bumi baru, ikut memerintah di dalam kerajaan dunia baru, langit baru. Itu Bang. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Perlu timer nggak? Kalau perlu timer saya bantu. Gimana Bang Zuma? Bisa? Boleh. Perlu timer ya. Iya silakan Ya. Kang Satria. 3 menit atau Ditanggapi 2 aja menit. dulu Gurunda, nanti saya buka timer. Iya. Ini Bang Zuma silakan Iya. tanggapi dulu. Oke, makasih. Jadi sangat menarik apa yang saudara sampaikan. Ya, seakan-akan bahwasanya Anda kemudian membenarkan Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah orang yang datang kemudian mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Sementara saya posisinya adalah mencari apakah benar orang-orang yang beriman kepada Yesus hari ini adalah orang yang ragu terhadap pernyataan Yesus. Contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ini yang ingin saya cari. Apakah teman-teman Kristen ini yakin bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri? Kalau teman-teman Kristen yakin sepenuh hati, sepenuh jiwa bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, berarti Al-Quran dalam hal ini keliru. Ternyata teman-teman Kristen pun mengakui bahwasanya Nabi Isa atau Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan, bukan penjelmaan Tuhan, bukan kemudian firman yang berubah wujud menjadi manusia. Atau saudara saya Suki hanya mewakili diri sendiri dengan mengatakan, ya kami yakin dia itu adalah sepenuhnya 100% utusan Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Gimana menurut saudara saya nih? Karena saya harus mencari jati diri kebenaran daripada Al-Quran ini. Silakan. Iya. Nah, ya, tadi saya lupa ya. Sebentar Bang Suki. Kang Satria timernya gimana Kang Satria? Sebentar. 1 menit lagi. Lanjut dulu. Boleh gantian jawab nggak nih, host? Sebentar, saya tanya ke Pak Suki dulu yang sebelumnya tadi sama Bang Zuma. Gimana Bang Suki, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke Pak Abdon Sagala? Saya sampaikan dulu ya.
Mungkin Ya, saya tapi mungkin ada mohon beda dengan Bang Abdon ya, nggak apa ya ya. sebentar, Bang Suki, Jadi, tapi mohon waktunya dipersingkat ya Bang Suki ya. ya. Ya, silakan Bang Suki. Ya, iya. Tadi Bang Zuma mengatakan jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar itu ya. Ya, memang di situ ada kata mengenal. Ya, sama seperti yang Yesus katakan, bukan orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu ayat berikutnya sampai di surga sana, aku telah melakukan berbuat mengusir setan, bernubuat, lalu membuat mujizat. Lalu Yesus mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Enggak, Yang langsung ke mengenal poinnya kamu. aja Pak. Hanya utusan atau lebih? Itu aja Pak, langsung Ya, ke poinnya aja silakan, Pak. Pak. Biar Iya, kita dia mendengarnya, utusan. Ya, oke. Tidak lebih Pak Kalau ya? Tidak lebih ya. Oke. Tuhan Bapa. Dia kalau bilang penguasa ya penguasa, tapi bukan Allah Bapa, bukan. Bang Suki, sebentar Bang Suki. Ya. Oke, ini langsung kita lanjut ke timernya aja ya. Timernya bisa langsung dimulai. Sebelum itu teman-teman tolong di tap-tap dulu. Ya. Oke. Silakan. Atau gini, biar maaf Bang. Atau narasumber Islam 2, dari Kristen 2 atau 3, gimana? Kita Muslim kan ada beberapa orang nih. Tapi nggak usah terlalu panjang, narasinya 2 menit. Siap. Waktunya nanti Boleh, dipakai boleh. berdua, oke ya. Boleh, silakan. Nanti biar Bang Neflos atau Bang Handi bisa ikut diskusi aja. Jadi nanti biar saya moderatori, nanti Kang Satrianya untuk timernya Kang Satria ya. Oke. Oke. Pak Abdon, oke ya. Dari pihak Muslim Bang Handi atau Bang Neflos mungkin untuk salah satunya selain Bang Zuma. Baik, Bang Neplos sedia? Saya turun di bawah, nyimak aja dulu. nyimak di bawah. Silakan. Oke. Kalau gitu mungkin Bang Handi monitor ya Bang Handi ya. Ini Sensei. Ada urusan paling 2 menit Sensei. Oh, baik. Oh ya. Oke, untuk sementara ini dulu ya, berarti ya 5 menit untuk Muslim, 5 menit untuk Kristen ya. Ini sekarang ke Bang Zuma dulu ya. Host boleh usul host? Gimana Bang Karim? Ya, ini kan Bang Juma mewakili dari Muslim, terus ada yang dari Bang Suki dari Kristen. Ya. Boleh bikin 3 dengan saya dari mewakili kaum sekuler. Mohon maaf ya, ini kita diskusinya antara Kristen dan Islam. Jadi kalau di luar itu, mohon maaf kami nggak ngeladenin itu dulu gitu, nggak ke arah situ. Oh, Oke, iya. Kita langsung Siapa yang dari sekuler? Ayo Pak, di room saya kita duel habis-habisan 24 jam. Di mana? Saya mau wakil Islam. Ayo Pak. Oke, kita langsung mulai aja ya. Silakan Bang Zuma. Sebentar Pak Karim saya turunkan ya, saya ganti yang lain ya Pak Karim ya. Terima kasih Pak Karim. Selamat malam. Udah, ini Bang Neplos sama Gurunda aja. Pak Abdon sama Pak Suki. Oke, silakan langsung aja Bang Zuma. Enggak gini aja. Muslim satu aja, dari Sensei aja. Cukup itu. Sensei bahkan laut 4 outin kalau perlu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Iya. Bagus kalau 2, Dinda. Nggak usah, Bang Jumaya sendiri. Bang Jumaya sendiri biar fokus gitu loh. Lanjut. Oh iya. Kelamaan. Oke. Yang penting ikhlas ya. Iya, langsung aja. Langsung aja Oke. Bang Zuma. Ya, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi gini teman-teman sekalian, Al-Quran itu datang kemudian menceritakan apa yang terjadi para nabi, yang terjadi terhadap nabi-nabi terdahulu. Al-Quran datang kemudian ditorehkan oleh yang maha melihat, oleh yang maha mendengar,
oleh yang maha mengetahui. Jadi tidak ada keraguan bagi kami sebagai seorang muslim untuk menerima pernyataan-pernyataan kalam ilahi yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dulu. Kami tidak membutuhkan sebuah kitab yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Kami butuh yang diwahyukan. Bahasa langit, nuzul ke atas muka bumi, menceritakan bangsa yang terdahulu, keadaan pada masanya dan keadaan masa yang akan datang. Itu yang dibutuhkan oleh manusia saat sekarang, bukan hasil penyelidikan yang masih abu-abu, yang tidak ada kejelasan sanadnya. Nah, terkait dengan itu kemudian, ketika Al-Quran menorehkan satu pernyataan, misalnya seperti yang saya uraikan tadi, Zalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Isa itu putra Maryam yang mengatakan perkataan-perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Ini poin yang harus kemudian ditelaah lebih jauh, kita telusuri lebih jauh, dan kita lihat aspek-aspek pembangun daripada keyakinan umat Islam terhadap data ini. Apa itu? Keadaan teman-teman Kristen hari ini. Ah, itu dia. Ketika teman-teman Kristen berhadapan dengan Bible, apakah teman Kristen dan Bibelnya itu rangkulan? Apakah Yesus dan Kristen itu rangkulan? Dalam arti kata layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW, satu bingkai, satu rangkai, satu koridor antara konsep bertuhan, konsep akidah, konsep ibadah, konsep muamalah, konsep akhlak. Apakah seirama? Satu ketukan, satu gelombang. Atau seperti teman Kristen, adanya perbedaan prinsip dalam akidah, dalam konsep bertuhan, dalam konsep kitab suci, nabi, rasul, dan seterusnya. Antara Yesus dan orang Kristen sendiri itu berbeda. Ini kita mau uji nih. Saya pribadi mau menguji kebenaran Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataan yang benar yang datang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka ragukan kebenarannya. Maka muncul pertanyaan saya kepada saudara-saudara, apakah Anda yakin Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan kemudian beribadah kepada satu Tuhan dan mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, teman-teman Kristen memahami, mengimani, menerima dengan ikhlas bahwa Yesus secara menyeluruh itu hanyalah utusan Tuhan, tanpa embel-embel. Dia jelmaan, dia adalah inkarnasi, dia trinitas, apapun itu. Tetapi murni hidup kekal itu mengenal dua sosok. Yang pertama sang pengutus, yang kedua adalah sang utusan. Kalau Anda mengatakan dia hanya utusan, bukan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia, Al-Quran berarti gugur. Tapi kalau cuma mulut saja yang mengatakan dia utusan Tuhan, tetapi pada hakikatnya Anda mempertuhankan dia, berarti Anda berada pada posisi keraguan-raguan terhadap pernyataan Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku adalah utusan Tuhan yang kemudian diberi izin untuk melakukan mukjizat, kekuatan, dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Nah ini dia. Kita uji, aku mau menguji Al-Quran. Sejauh mana Al-Quran ini mengatakan bahwa orang-orang terdahulu sampai hari ini dan bahkan sampai kiamat, mereka berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam. Mereka berselisih, mereka ragu tentang itu. Nah, malam ini saya berharap melalui Komal Adinda Natalia, saya bisa mendengarkan dari teman-teman Kristen satu pernyataan sikap. Kami tidak ragu terhadap Yesus. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Titik. Atau sebaliknya, dia adalah utusan Tuhan, dia juga nabi, dia juga Mesias, dia juga ini, dia juga utuh, dan dia juga Tuhan itu sendiri. Saya ingin dengar itu. Ya, saya kira gitu, teman-teman. Saya berterima kasih banyak kepada adik-adik saya, sahabat-sahabat muslim saya yang ilmunya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada saya, tapi mempercayakan kepada saya. Thank you, Anda semua luar biasa. Silakan. Oke, silakan. Makasih banyak Bang Zuma. Oke, Silakan dari pihak makasih. Kristen, Bang Suki dan Bang Oke, Abdon. saya. Di sini 5 menit waktunya untuk berdua ya. Silakan. Ya, betul, oke. Ya silakan Bang Abdul.
Tadi saya sangat setuju tadi pernyataan si Juma tadi, Bang Juma tadi ya. Jadi kita harus percaya apa kitab yang kita imani. Jadi benar sekali itu Bang Juma, bahwa di Al-Maidah 46 itu ada tertulis ya. Kami teruskan jejak mereka, kami itu dan teruskan jejak mereka. Mereka itu tentu kita bisa sama-sama pahami ya. Di situ saya singkat menyatakan dengan jelas bahwa Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda mengimani Quran itu dengan seutuhnya, Bang Juma, Anda tidak bisa mengelak lagi. Nah, oke, itu satu ya. Nanti kita uji, apakah benar Injil yang disebutkan oleh Quran itu yang diimani Kristen atau tidak. Oke, nah satu itu. Kedua, kalau masalah mengutus dan diutus, pahami dulu, yang berkuasa mengutus dan diutus itu adalah Yesus. Kenapa? Di Yohanes 15:26, kalau pengutus dan diutus itu, Bang Juma yang jadi perkarakan itu, Yesus juga mengutus. Yohanes 15:26, Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, bayangkan itu Bang Juma, Yesus bisa mengutus roh penghibur itu, roh kebenaran itu, diutus dari Bapa. Jadi kekuasaan ini milik daripada firman itu. Sang firman itu adalah Yesus. Nah, itu keduanya. Jadi arti dari semua itu Bang Juma, ketika Bang Juma menyatakan meyakini Quran itu sebagai kitab yang memang difirmankan Allah, Bang Juma tidak bisa mengelak Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Hanya saja kalau Bang Juma malu atau tidak yakin kepada Injil yang diimani Kristen, tentu Bang Juma punya konsep lagi Injil yang mana yang harus kita bawakan. Biar kita bikin satu pendapat menurut Injil yang Al-Quran itu atau Injil yang diimani Kristen. Waktunya dibagi dua, Bang Abdul. Main-main itu Bang Juma. Nggak main-main. Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tentu nggak masuk level di sini. Tapi orang-orang yang Mungkin Bang bertakwa, Suki mau nambahin atau langsung diborong Pak Abdon semua? Ya boleh, nggak apa-apa Bang Abdon, semuanya boleh. Lanjut. ya, jadi oke, nanti kita gantian. Jadi tolong dulu jangan lepas daripada kitab yang kita imani. Sebelum datangnya pengimanan dalam Quran itu di abad ke-7, ini sudah konteks Injil ini, yang namanya Injil ini adalah pengkabaran dari sang firman itu. Itu arti Injil, pengkabaran tentang kerajaan Allah yang dikabarkan oleh sang firman itu sendiri. Oke, nah sebelum juga Quran jauh ini hadir, ini sudah ada perdebatan dengan orang-orang ahli Taurat. Kitab Musa yang dibawakan kitab Musa itu, ini sudah ada perdebatan dan real di situ, sehingga pengikut daripada pengikut Yesus ada di situ. Dan ada abad ke-7 lagi, ya Bang Juma mengimani Quran itu, dan itu diulang lagi. Kalau Bang Juma bilang tidak penyelidikan, oke, saya yakinkan lagi bahwa Quran itu adalah firman Allah. Tapi jangan lupakan di Al-Maidah 46 itu tertulis Quran itu, Injil itu adalah petunjuk dan cahaya bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Bang Juma mau lari daripada kebenaran Quran itu, Bang Juma? Oke, itu sudah sangat real. Ayo silakan kawan kita yang seiman dengan saya itu tambahkan. Iya. Tolong dijawab nanti Bang Juma. Oke, kalau tidak, terima kasih Bang Abdon. Ya gini Bang Abdon, tadi saya menjawab pertanyaan dari Bang Zuma itu mengenai mengenal Tuhan satu-satunya itu untuk hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai yang diutus. Saya mengimani apa yang dikatakan Yesus yang di dalam surat-surat Yohanes itu. Dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa, ya, tapi dia berbuat sesuatu yang dikehendaki Bapa. Nah, mungkin saya ada perbedaan dengan Bang Abdon, mungkin bisa aja ada. Tapi artinya gini Bang Zuma, apa yang Bang Zuma imani itu percayai membaca Alkitab. Saya mengatakan sama seperti Abang Zuma, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yohanes perkataan Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah sang firman. Dia yang membawa, mengemban firman Tuhan yang
tidak nampak itu, yang gaib itu. Jadi Yesus ini sebagai Oke, sudah habis, Bang Suki. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebagai utusan ya, sebagai utusan menurut Bang Suki. Iya. Silakan Bang Zuma. Baik. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya saya ingin menguji kebenaran Al-Qur'an. Dan kita belum seberapa jauh Al-Qur'an sudah nyata kebenarannya tuh. Adanya pertentangan prinsip dan iman terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Antara saudara Abdon dan saudara kita Bang Suki itu sudah jelas terang menerangkan bahwa ternyata Isa itu adalah Yesus. Kenapa? Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Beliau datang mengajarkan pemberitaan yang benar dari Tuhan yang mengutus beliau. Kemudian mereka ragukan kebenarannya. Ini poinnya. Lalu ketika saudara Abdon bertanya tentang Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ma'idah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Ini jelas ini bahwa ketika kemudian Allah menurunkan para nabi, lalu kemudian diteruskan jejak para nabi ini, Allah kemudian mengutus Isa, anak laki-lakinya Maryam, untuk membenarkan kitabnya Nabi Musa, yaitu Torah. Lalu kepadanya diturunkan hikmat Injil. Di dalam pengajarannya terdapat petunjuk dan cahaya. Memang itu betul. Maka kembali kepada Quran, dia mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Itulah cahaya itu. Orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, Bani Israel, Bani Yehuda, itu tidak menerima beliau sebagai utusan Tuhan. Redup cahaya itu bagi mereka. Tapi murid-muridnya yang mengakui dirinya adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, dia bukan anak haram, dia bukan hasil zina, maka mereka mendapatkan petunjuk dan cahaya. Itu juga kami alami umat Islam. Kami beriman kepada sosok ini sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Tidak ada yang salah di sana. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan tentang Injil, mana Injil yang disembunyikan dan seterusnya, bung, saya katakan kepada saudara, Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat 6 menerangkan, Allah menerangkan tentang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika kemudian ia datang, beliau berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Jadi ketika Anda membawa narasi Yohanes 16, mengutus, dan mengutus, logika sederhananya Anda harus lihat, aku akan mengutus seorang rasul yang datang dari Bapa. Aku akan minta, coba. Aku akan minta. Minta kepada siapa? Minta kepada Bapa. Agar Bapa kemudian mengabulkan permintaannya. Setelah dikabulkan permintaannya, beliau mengutus. Tak ubahnya seorang gubernur minta kepada presiden agar mengutus ahli bahasa untuk dikirim ke kabupaten. Maka gubernur minta kepada bapak, kepada presiden, presiden meng-ACC-kan permintaan gubernur, ahli bahasa dikirim ke provinsi, gubernur kemudian mengirim ke kabupaten. Tak ada masalah. Tetapi kedudukan sang gubernur yang mengutus ahli bahasa ke daerah, ke kabupaten, itu hanya sebagai wakil presiden. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka meragukan tentang kebenaran yang ia bawa. Nah, terkait dengan pernyataan Yesus, aku akan mengutus. Oh sorry, waktu saya berjalan ya. Oke, dia akan mengutus. Seperti yang saya narasikan kepada saudara. Makanya Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 81 diterangkan, wa is ahazallahu mithaqa bani nabiyyin, wa is ahazallahu mithaqa nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum wa tu'minun nabi wa tansurunna
qala akrartum wa azastum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Jadi para nabi, para rasul itu sudah mengiyakan bahwa akan datang sosok nabi yang terakhir penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika diutus, ya itu memang sudah menjadi perjanjian agung antara Allah dengan para nabi. Demikian, silakan. Oke Bang Zuma, ini sekarang dilanjut dari Pak Suki duluan mungkin ya, dari Pak Abdon. Pak Suki duluan, silakan. Bang Abdon aja duluan, nggak apa-apa, Bang Abdon. Oke, makasih. Ya, jadi kalau di Yohanes 15:26 tadi, Bang Juma, harus dipahami ya. Saya bacakan lagi nih. Jikalau penghibur yang akan kuutus, bayangkan ya, jadi kalau Bang Juma tadi bilang diutus, pengutus dan diutus, Yesus juga pengutus. Pahami ya? Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jikalau roh kebenaran itu hadir di dalam dirimu Bang Juma, Anda akan bersaksi tentang kebenaran Yesus. Itu artinya bukan ada lagi roh kebenaran lagi yang dicapai, ya. Itu satu. Nah, jadi di Al-Maidah itu menguatkan sekali bahwa Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang bertakwa. Saya ini anggap ini di dalam ayat-ayat dalam Quran ini sangat sangat super buat saya, ya. Tetapi Anda tidak mau menggali Injil yang manakah yang dimaksud Quran ini. Anda tidak berterus terang. Anda tidak mau, tidak berani mengatakan Injil yang sebenarnya itu apakah ini imani Kristen atau apakah ada Injil yang lain. Nah, jadi di sini di Al-Maidah 46 ini saya sambung lagi ke Az-Zukhruf. Ini ingat Bang Juma, ya, di Az-Zukhruf 61, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itulah awal dari segala yang kita perbuat di dunia itu di akhir nanti. Di hari kiamatlah, di hari penghakiman itu. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Aku ini siapa? Ya, aku ini siapa? Nanti Bang Juma jawab, apa aku ini adalah Allah? Apakah Isa itu? Dan di sini dikatakan, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda hari kiamat. Nah, kalau kita bicara lagi di ayat awal, yaitu yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ketika kita bicara tunjuki kami jalan yang lurus, di sini Az-Zukhruf ini menjawab, ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Bagaimana lagi Bang Juma mendalami tentang kekristenan, sedangkan Bang Juma tidak mau benar-benar mendalami tentang ayat-ayat ini. Saya setuju kalau Bang Juma bilang bahwa ayat ini ayat surga. Saya setuju. Ya kan? Tapi di sini kebenaran di hati nurani ini tidak sah kalau Bang Juma tidak mengikuti ayat ini. Nah, ini kan perkataan yang sudah jelas, nggak bisa lagi mau ditafsir. Ikutlah aku. Nah, sekarang aku itu siapa? Apakah aku ini Allah atau aku ini adalah Isa Al-Masih? Padahal di Az-Zukhruf ini, dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, maksud saya di sini Bang Juma, kalau kita mau menggabungkan di dalam satu kesatuan, yaitu dalam Alkitab, Injil itu, begitu juga di dalam Quran. Ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena ini jadi perdebatan kita ataupun perdiskusian kita. Nah, kalau hal-hal ini Bang Juma, tolong dijawab dulu ya, diterangkan dulu. Injil yang manakah di Al-Maidah 46 ini yang dimaksud? Saya pengen tahu kejujuran Bang Juma. Apakah ada Injil selain daripada Injil yang diimani Kristen? Karena ada juga Injil yang lain. Kalau memang Bang Juma, saya pengen tahu jawabannya, Injil yang mana yang dimaksud di Al-Maidah 46 ini. Tolong dijawab itu satu. Dan kedua lagi, di Az-Zukhruf 61 itu, ikutlah aku itu siapa? Jelas-jelas di sini Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, dan pertanda hari kiamat itu hanya Isa Al-Masih yang datang, hanya satu ayat ini. Oke, silakan. Itu nanti dijawab 2 poin tadi Bang Juma ya, di Az-Zukhruf tadi, ikutlah aku itu siapa? Dan di Al-Maidah 46 ini tadi, Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Injil yang mana yang dimaksud? Bang Juma harus jujur menjawabnya.
Oke, silahkan tambah yang lain. Bang Suki silakan, ada yang mau ditambahkan. Ya, dari saya itu bahwa di Galatia 4 ayat 4 itu kan setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi ada yang mengutus dan ada yang diutus. Dan memang Yesus itu utusan, tetapi dia utusan dari sorga. Artinya sebelum dunia ada, dia sudah ada. Bahkan Allah Bapa itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu melalui anak yang tunggal ini. Tapi waktu dia perintahkan turun ke bumi, dia menjadi manusia seutuhnya. Nah, waktu dia jadi manusia seutuhnya, dia pun hidup sama seperti manusia yang lain. Dia bertumbuh dewasa. Ini udah habis ya waktunya, Pak. Oke, sebentar sebelum dilanjut Bang Zuma, ini juga dari para penyimak ini pada request nggak usah pakai timer, gimana Bang Zuma? Karena juga saya lihat kurang efisien, jadi Pak Sukinya juga ngomongnya juga cuma sedikit, Pak Abdonnya kebanyakan, dan Bang Zuma juga untuk menjelaskannya jadi nggak bisa langsung membantah langsung. Dari pihak Kristen pun kalau ada yang keberatan tidak bisa membantah langsung. Gimana kalau diskusinya secara dewasa aja, jadi nggak perlu timer, gimana Bang Zuma? Oke, boleh. Boleh ya. Saya pun juga mutar balik kemudian narasi saya yang tadi muncul lagi karena 5 menit kelamaan. Iya. Jadi bisa langsung aja, dewasa aja, nggak usah pakai timer ya teman-teman ya. Oke, langsung Bang Zuma silakan. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ketika saudara berkata kemudian apa yang pertama terkait Injil ya, terkait Injil. Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan kepada kami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menjelaskan terhadap kitab yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, beliau kemudian menjelaskan isi dari kitab yang disembunyikan, dan sebagian juga beliau tidak jelaskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Artinya ada yang disembunyikan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi memang ada isi kitab yang disembunyikan kemudian, dan dikatakan dan membiarkan sebagian yang lain. Mari kita lihat ketika saudara Abdon menjelaskan tentang Al-Quran, justru narasi ini akan mengarahkan kita bahwa memang Isa itu adalah Yesus. Ketika kemudian Yesus dituhankan, barulah berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, masuk ke dalam poin kebenaran Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya ada isi kitab yang disembunyikan. Kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 48. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebelum Filipus memanggil, dikatakan di dalam Yohanes 1 ya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa Filipus, ikutlah denganku. Itu diterangkan di data 53 ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Yohanes 1 53 di situ sangat jelas diterangkan Filipus, ikutlah denganku. Artinya bahwa yang mendapatkan mandat untuk mengajarkan kelak ajarannya itu adalah Filipus. Tidak ada pernyataan Lukas ikutlah denganku atau ini ikutlah denganku. Dia mengatakan Filipus ikutlah denganku. Itu jelas di dalam kitab saudara. Nah, lalu kemudian Filipus ini apakah diam aja setelahnya? Filipus kemudian memberitakan tentang Injil Yesus. Itu Anda bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ingat di dalam data 26-nya, malaikat datang kepada Filipus. Berarti ada Injil Yesus. Ada Injil Yesus. Anda mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 46, ikutlah kepada Injil yang dimaksud. Bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius dan seterusnya, bukan. Tetapi Injil Yesus yang harus diikuti. Makanya kemudian Al-Quran menerangkan bahwasanya mereka meragukan kebenarannya. Ini poin Pak, ini poin. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara Abdon khususnya,
Al-Quran itu ketika menarasikan suatu pemberitaan tidak pernah keliru. Kebenaran tentang pernyataan Yesus yang datang kepada Bani Israel bahwa dia hanya utusan Tuhan, justru Anda berada pada Makasih. Jadi Bang Juma belum bisa menjawab dengan jelas Injil yang manakah yang dimaksud dalam Al-Quran, ya. Bang Juma tidak bisa jawab, ya. Jadi masalah diutus dan mengutus, ya. Saya sudah bacakan Yohanes 15:26. Pengutus dan diutus. Diutus itu lebih rendah, itu kan maksud Bang Juma. Dan pengutus itulah yang paling tinggi, itu Bang Juma kan. Nah, tapi di Yohanes 15:26 ini ada sang firman tadi, yaitu Yesus. Mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Bayangkan itu Bang Juma. Yesus bisa mengutus Roh kebenaran. Kalau datang kepadamu Bang Juma, Anda akan mengakui dan berlutut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sudah jelas. Itu kan? Berarti Yesus Tuhan. Iya, jadi begini. Jadi maksud saya, dari yang tadi itu Bang Juma belum bisa jawab. Al-Maidah 46 itu sudah jelas, Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Yang saya tanya harus dijawab Bang Juma. Injil yang mana yang dimaksud dalam Al-Quran ini? Tolong jelaskan dulu, apakah Injil yang diimani Kristen sekarang atau ada Injil yang lain? Itu satu poin yang belum bisa dijawab. Nah, masalah mengutus dan diutus, Yesus bisa mengutus dan Yesus bisa diutus. Di dalam apa? Itu bicara tentang keilahiannya, tentang kemanusiaannya, tentang firman-Nya, tentang namanya. Oke? Nah, poin-poin yang saya maksud tadi Bang Juma, di Al-Maidah itu tolong dulu biar nggak berkembang. Injil yang mana yang harus Anda ucapkan sesuai dengan ayat Al-Maidah tadi. Al-Maidah 46. Injil yang mana itu yang dimaksud dalam Quran itu? Silakan dulu satu persatu, baru kita bisa berkembang lain. Silakan dijawab, Injil yang mana? Silakan. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Anda bertanya, Injil yang mana? Yang jelas bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Yohanes, bukan Injil Matius. Itu yang jelas itu. Tetapi disembunyikan. Tadi kan saya sudah baca. Saya sudah bacakan dalilnya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang kepada manusia untuk menjelaskan kemudian bahwasanya orang-orang terdahulu yaitu ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Nah sekarang kalau Anda ragu, tolong tunjukkan Injil Yesus itu. Kan tadi kalau Anda nalar di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus. Lalu beliau berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul 8:35, di situ jelas dikatakan, mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ada Injil Yesus. Nah, kalau saya tanya kepada saudara, mana Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Kira-kira Anda bisa tunjukkan? Kalau Anda bisa menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan Filipus, berarti Al-Quran keliru. Al-Quran yang saya maksud adalah surah Al-Maidah yang menerangkan bahwa isi kitab itu disembunyikan. Al-Maidah ayat 15. Kalau Anda bisa menunjukkan malam ini bahwasanya ada Injil Filipus, ada Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus, Al-Quran gugur. Tolong tunjukkan kepada saya Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Di mana saya bisa temukan?
Berapa harganya? Saya akan beli berapapun harganya. Silakan. Oke. Jadi Bang Juma selalu agak memanjang ke depan tapi tidak menjawab pertanyaan saya dan tidak bisa menjawab Injil yang mana yang dimaksud dalam Al-Quran. Kalau Injil yang diimani oleh Kristen sudah jelas. Kalau mau beli banyak di Gramedia sana. Ya, kalau bila perlu nanti saya kirimkan ke Bang Juma. Ya, ini yang diimani oleh gereja-gereja ataupun orang pengikut Yesus. Itu jelas. Yang saya minta, Saudara Abdon, yang saya minta Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Begini, jangan lari dulu. Ada? Injil ini sudah enggak lari. Ini data yang ada di dalam kitab saudara. Yesus memanggil Filipus 1. Kedua, Filipus memberitakan Injil Yesus 2. Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW datang menjelaskan kitab yang disembunyikan. Boleh tunjukkan kepada saya Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Saya akan beli 50 juta. Silakan. Kalau Injil itu kitabnya ada 4. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu Injil. Ya, itu Anda Injil. nggak nyambung, Saudara Abdon. Mohon maaf, Saudara Abdon. Anda nggak nyambung soalnya. Narasi Anda udah nggak ke sana. Mesin Anda rusak. Yang saya minta data Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Saya beli 50 juta. Transfer kepada Anda. Kalau Anda bisa menunjukkan, Al-Quran akan gugur dengan Anda bisa menunjukkan data itu. Silakan. Jadi, pertanyaan awal Anda tidak bisa jawab. Al-Maidah 46, Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang bertakwa. Yang saya tanya dijawab sesuai dengan keimananmu. Injil yang mana yang dimaksud dalam Quran ini? Gue bilang juga Abdon pasti muter kalau dia ada di sini. Dari tadi nggak bisa jawab. Kenapa bawa-bawa Injil yang lain dulu? Saya tanya dalam Quran ini Injil yang mana? Sang Injil yang namanya petunjuk itu yang diimani Kristen. Itu dijawab. Apakah Anda tahu Injil yang mana? Saudara Abdon. Nggak bisa jawab. Saudara Abdon. Loh, saya sudah jawab Injil. Anda minta Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Oke? Al-Quran menerangkan, dengarkan. Al-Quran menerangkan bahwa isi Injil itu telah disembunyikan. Oh, berarti kamu nggak tahu. Anda minta, loh, kan dikatakan disembunyikan. Iya, kan saya katakan sekarang Anda tahu Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Anda tahu? Jawab dulu, jangan lompat-lompat. Biar satu-satu. Anda tahu Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Anda tahu? Yang ini ya, saya jawab ya dulu, nanti jawab lagi ya. Mesin Anda rusak. Injil ini yang dimaksud dengan Injil yang diimani Kristen itu yang dibawakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan yang diimani Kristen. Bukan yang diimani Kristen. Injil yang diberitakan Filipus, Injil Yesus itu mana? Bung. Dulu. Injil yang mana dalam Quran? Kan sudah saya jawab. Abdon, kamu ditanya itu. Injil yang di dalam Al-Quran itu, Injil yang di dalam Al-Quran diterangkan disembunyikan. Saya ulang, saudaraku. Saya ulang. Orang bertakwa. Berarti Anda tidak orang bertakwa. Saya bilang memang kalau ada Abdon pasti ricu Bang Joma. Kamu tenang dulu, Andi. Ibu Iriani daripada begini, mending nyamuk sama Pak Suki. Sama Bang Juma enak didengar, mending turunin Abdon aja. Turunin. Buat tua sebentar. Turunin loh, nggak usah sebentar Mbak Iriani, turunin. Biar Pak Suki sama Bang Juma selesaikan enak didengar. Anda nggak bisa turunin. Pak Abdon, sebentar Pak Abdon. Sebentar Pak Abdon ya. Ini sebentar Pak Abdon bisa diem dulu ya Pak Abdon. Tolong Pak Abdon, tadi Pak Abdonnya bilang Bang Zuma nggak jawab. Coba diulangi aja. Bisa jawab iya dong. Sebentar Pak Abdon. Tuh kan nggak bisa diatur Mbak, nggak bisa. Ini saya kasih kesempatan sekali lagi. Gak bisa jawab, silahkan jawab. Guru tadi guru ada Juma udah jelaskan itu. Diulangi apa yang Bang Zuma katakan yang Anda bilang itu bukan jawaban, silakan diulang. Injil yang diajarkan oleh Filipus, Injil yang diajarkan oleh Filipus di Galilea. Sesuai Quran, saya jawab dengan Quranmu.
Bang Zuma tadi Iya, sudah menjawab. stop yang lain biar Maunya dia ini, dia mau tanya ke sang pencipta ini, maunya ini si Abdul ini. Dia mau kita langsung sama sang pencipta ditanya gini, maunya dia. Stop. Sulit diajak diskusi ya. Saya turunkan apa Turunkan gimana? aja. Dijawab dulu. Turunin selesai turun ya. Oke, Abdul selamat menikmati sampah dibawa bersihkan. Kembali Bang Juma sama Pak Suki. Lanjut. Silakan Pak Suki. Jadi teman-teman ya, tadi karena Pak Abdon itu sudah terlalu kelewat batas ya, jadi sudah dijawab, dia bilang tidak dijawab. Dan saya sudah kasih kesempatan untuk dia mengulangi statement yang dikatakan Bang Zuma yang tadi dia bilang itu bukan jawaban, saya suruh mengulangi tapi dia nggak bisa diatur juga, jadi saya keluarkan. Oke, silakan Bang Suki. Iya, Bang Zuma, saya sih memang nggak seperti Bang Adon bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran ya. Saya nggak bisa menanyakan apa yang ada di Al-Quran atau di hadis, saya nggak pernah tahu. Jadi saya hanya tahunya yang ada di Alkitab aja. Tadi kan Bang Adon banyak menanyakan tentang yang ada di Al-Quran, kalau saya nggak bisa gitu Bang. Tapi gini Bang, memang di dalam Kekristenan ini memang orang-orang Kristen memang ada yang berbeda ya. Kalau saya mengakuinya sesuai tulisan yang ada di Yohanes itu bahwa Yesus itu utusan, saya iyain memang dia utusan. Dan dia bukan Tuhan itu sendiri atau Bapa itu sendiri, bukan. Jadi dia utusan Bapa. Jadi kalau di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kalau kita baca di ayat satunya, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata Bapa. Berarti Allah yang benar dan satu-satunya itu adalah Bapa. Ya seperti yang Yesus jelaskan bahwa Bapa itulah Allah yang benar, dan dia Yesus ini berasal dari Bapa dan diutus oleh Bapa menjadi manusia. Sama seperti kita yang tadi saya sudah jelaskan bahwa waktu dia datang sebagai manusia, dia sebagai Adam yang akhir. Karena dia dalam tugas penyelamatan, maksudnya manusia yang pertama itu gagal. Jadi kalau ibaratnya saya mau membuat suatu roti dengan adonan yang saya maksud ini, konsep ini, roti pertama gagal, lalu roti yang kedua berhasil. Nah itu namanya menebus posisi yang pertama ini. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa itu tercipta atau terjadi, terlaksana di dalam diri Yesus. Dan jadi Yesus ini sebenarnya hanya satu-satu manusia yang dikehendaki Tuhan, dan bagaimana manusia yang lain itu untuk mencoba belajar mengenal dia dan hidup seperti dirinya. Nah, mengenal Tuhan satu-satunya yang benar itu maksudnya bukan sekedar pengakuan mulut, tetapi dilaksanakan dalam setiap kehidupannya. Jadi menjadi gambar dan rupa Allah itulah mengenal, sehingga Bapa di surga mengenal dirinya karena ini Yesus anaknya. roti keberapa Pak? Gitu. Yesus roti keberapa? Gimana? Yesus roti keberapa Pak? Maksudnya gimana? Tadi nggak jelas. Iya tadi kan Bapak pakai perumpamaan tuh. Adam adalah roti pertama. Yesus roti keberapa berarti? Bukan roti ya. Iya, Adam yang kedua. Oh, maksudnya perumpamaan. Maksudnya misalnya saya punya konsep, saya kan mau membuat roti nih. Nah, waktu dibuat roti ini gagal. Yang pertama gagal lalu ya? yang kedua ini berhasil. Nah, ini hanya analogi bahwa waktu menciptakan Adam seharusnya segambar dan serupa dengan Allah. Tapi mohon maaf ya, singkat ya sama saya ya. Kalau pakai analogi itu berarti Yesus itu roti atau adonan keempat Pak. Roti keempat Pak. Mau gitu ya? Iya, adonan pertama Adam. Adonan kedua itu Hawa, adonan ketiga itu Kain, adonan keempat baru Yesus. Sama-sama adonan tapi bahannya beda. Beda gitu ya. Iya. Ya kalau tuh? Bang Handi pahamnya gitu nggak masalah. Tetapi yang jelas bahwa ditulis Yesus adalah Adam yang akhir atau Adam yang kedua. Jadi hanya ada dua nih, Adam dan Yesus. Sama-sama waktu dilahirkan di dalam dunia ini, dia sama-sama kudus, suci ya. Dia tidak pernah berdosa. Makanya dihadapkan dengan pencobaan. Adam diperhadapkan dengan iblis, tetapi dia gagal karena mengikuti kemauan iblis. Sedangkan Yesus waktu setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicoba iblis, dia berhasil. Dia tidak mau mengikuti keinginan iblis. Nah kan kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, ya buat apa iblis mencobai Tuhan, kan begitu. Dia benar-benar manusia
sama seperti kita. Jadi di Ibrani 2 ayat 14-17 juga kan mengatakan dia sama dengan kita. Satu lagi supaya Pak kita, Suki, sebelum nanti ke sensi ya, izin ya saya titip pertanyaan nih, saya titipan boleh ya, orang dalam lah ya, boleh lah ya, boleh. Namanya juga calo kan. Saya mau tahu sampai sekarang apa bedanya Pak kitab penyelidikan dengan kitab pewahyuan? Itu Pak, tolong nanti dijawab ya. Silakan lanjut Pak. Apa bedanya kitab penyelidikan dengan kitab pewahyuan? Itu ya Pak ya, izin Pak. Terima gitu kasih. ya. Ya kalau kitab penyelidikan artinya apa yang telah terjadi saat itu lalu dicari lah fakta-faktanya. Sedangkan yang diwahyukan itu apa yang disampaikan oleh Tuhan itu dicatat langsung. Jadi itu menurut saya, nggak tahu menurut yang lainnya. Begitu Bang Andi. Jadi intinya ya apa yang tercatat dalam Alkitab itu yang sudah dikanonkan itu. Oh yang Bang Neflos ya. Iya Bang Neflos. Ya, jadi saya tetap mengimani bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Sekalipun lagi itu Bang Andi mengatakan itu kan Tanak ya. Jadi ini ada Tauratnya, ini Ketufinnya, dan Neviimnya itu beda-beda. Ya udah, tetapi dia serangkuman semua Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan. Karena Tuhan menghendaki apa yang terjadi tercatat di situ untuk kita pelajari, kita pahami siapa dia dan bagaimana dia tindakannya dan mau bagaimana terhadap manusia yang hidup sekarang ini. Ini terlalu panjang kayaknya. Saya senang jawaban Bapak, terima kasih ya. Bang Suki, ini Bang Suki ya, sebelum ke Bang Zuma, ini Bang Suki dituduh akun It's Me, Suki Islam yang menyamar. Oke, Bang Suki ini Kristen atau Islam yang menyamar Bang Suki sebelum dilanjut ke Bang Zuma? Kristen ya. Ya saya juga nggak tahu Al-Quran, nggak tahu iya gimana nyamarnya. Oke, langsung dilanjut Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Baik, jadi semua narasi yang saudara saya bangun itu terkait dengan konsep Anda kepada Yesus, kemudian konsep Anda terhadap kitab pertanyaan Dinda Neflos tadi itu semua kenanya ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya ketika Anda mengatakan bahwa kitab yang diwahyukan dengan kitab yang melalui penyelidikan, itu Al-Quran juga katakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini adalah dari Allah, dari Tuhan. Itu pernyataan Al-Quran tuh. Itu yang mana sih? Ciri-cirinya seperti apa yang seperti Bang Zuma? Yang tadi, yang saudara katakan bahwa buku kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan itu berbeda jauh dengan yang diwahyukan. Saudaraku menarasikan bahwa yang diwahyukan dari Tuhan, dari langit, itu turun langsung dituliskan oleh penerima atau langsung dihafalkan oleh penerima. Sedangkan kitab yang Anda gunakan sehari-hari sebagai kitab yang Anda anggap suci, itu adalah kitab tanpa pewahyuan, tetapi dihasilkan dari hasil penyelidikan. Contoh Lukas 1 nomor 1 Anda baca satu perikop, itu Lukas menuliskan catatan-catatannya dia dari hasil penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti udah gugur itu. Dia bukan wahyu, tetapi dia adalah hasil penyelidikan, karya sastra. Ya, kalau boleh saya bahasakan gitu ya, karya tulis. Lalu kemudian terkait dengan iman saudara kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, itu juga diterangkan oleh Al-Quran. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bi fagrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang mengatakan diri mereka itu sebagai Nasrani ya atau Nasara, pengikut Yesus atau pengikut Isa alaihissalam, terkait dengan iman mereka kepada Nabi Isa atau Yesus, di antara mereka itu ada permusuhan dan kebencian di antara mereka sendiri hingga hari kiamat. Ada permusuhan, ada pertentangan, maksudnya pertentangan antara sekte satu dengan sekte lain sampai hari kiamat. Itu juga diterangkan di Al-Quran. Jadi ketika tadi Anda menyatakan diri berbeda dengan pendapat Abdon, ini sudah dinyatakan 1400 tahun silam oleh Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak menarasikan ini dari dirinya sendiri pastinya. Makanya di awal saya mengawali bahwa Al-Quranul Karim
itu diwahyukan dari Sang Maha Pencipta yang Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha mengetahui. Makanya kami umat Islam final tidak pernah meragukan Al-Quranul Karim. Dan penjabaran berjalannya waktu kemudian ditorehkan dalam sejarah anak keturunan Adam. Al-Quran mengiringi orang-orang yang berakal dan menemukan isi Quran itu betul. Begitu juga oleh saudara keturunan Adam yang juga menemukan ternyata poin per poin dari Al-Quran menceritakan keadaan saudara. Tadi saudara Abdon dengan Anda ternyata diceritakan ada perbedaan konsep, perbedaan narasi, perbedaan iman yang narasi Quran mengatakan bermusuhan hingga hari kiamat, berlainan hingga hari kiamat, berbeda hingga hari kiamat. Gitu ya. Tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang Islam sebut Isa, yang teman Kristen sebut Yesus. Demikian untuk sementara, silakan. Oke. Host izin ya. Sebelum ke Pak Suki, nanti ada yang Kristen, teman Kristen mau naik temani Pak Suki. Nanti gantiin saya aja, saya nyimak di bawah aja, host. Guru Najuma izin ya, sense semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman Kristen silakan yang mau naik ini diskusi di sini. Soalnya Kristennya cuma Bang Suki aja ya di sini ya. Silakan. Saya juga pamit ya. Saya juga pamit ya host. Guru Anda Zuma. Assalamualaikum Pak Andi. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar rotenya naik semua nih. Nah ini ada Kristen satu nih naik nih. Alamak. Oke. Bang Suki anaknya Bang Handi nih. Iya, Bang Sihotang, selamat malam. Bang Sihotang. Oke, Bang Sihotangnya Oke, Bang Suki ada yang mau disampaikan dulu di respon dulu, silakan Bang Suki. Ya, begini Bang Zuma. Memang saya mungkin agak beda dari yang teman-teman Kristen lain ya. Jadi setelah saya membaca Alkitab ini, saya memandang keluar itu bahwa Alkitab ini sebetulnya mengakomodasi seluruh keselamatan manusia. Jadi kalau 1 Yohanes 1 ayat 29 bahwa inilah anak domba yang menebus dosa dunia. Artinya Yesus datang ke dalam dunia ini, hidup di dalam ketaatannya kepada Bapa dan dia hidup suci sehingga dia memiliki gambar dan rupa Allah. Inilah menebus seluruh manusia dari Adam sampai akhir. Nah, dengannya dia menjadi gambar dan rupa Allah, dia akan dijadikan juru selamat, juga diberikan kuasa untuk menghakimi, juga membangkitkan orang mati. Maka nanti semuanya akan dibangkitkan tanpa kecuali, lalu dihakimi menurut perbuatannya. Nah, berdasarkan ini semua, saya tidak memandang bahwa keselamatan itu harus dengan cara apa, medianya bagaimana, tetapi saya memandang hanya bagaimana orang itu hidup berkarakter seperti siapa. Dia meneladani hidup yang bagaimana, dia punya kualitas hidupnya seperti apa, pikiran, perasaan, ucapannya itu bagaimana. Kalau itu mulia, agung, itu pasti mengarah kepada kepribadian Yesus. Nah, kalau orang seperti ini, dia pasti akan berada di sorga. Nah, karena saya punya pemahaman seperti ini, jadi setiap saya diskusi dengan siapapun, kepada khususnya kepada Muslim, saya hanya mengarahkannya kepada bagaimana punya hidup itu baik dan benar. Nah, ada di dalam Roma 12 kan situ kita harus mempersembahkan tubuh yang kudus dan hidup dan yang berkenan, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan sebelum kita bisa memahami kehendak Bapa, mengerti kehendak Bapa, kita harus melakukan metanoia atau perubahan, pertobatan pikiran. Jadi itu dicontohkan sebagai metamorfosa, seperti ulat jadi kepompong lalu jadi kupu-kupu. Maka manusia yang seperti ulat ini dia menjijikan, dia merugikan, merusak. Orang seperti ini nggak bakal kepake. Maka dia harus mati. Mati apanya? Mati keinginannya, mati nafsunya, mati kedagingan, disebut sebagai manusia lama atau berkodrat dosa. Langsung dan aja harus Bang dirubah. Suki. Bang Suki langsung aja ke poinnya Bang Suki. Iya, terlalu panjang pengantarnya. Iya. Maksudnya poinnya saya itu bahwa menurut sudut pandang saya setelah saya baca Alkitab, itu semua manusia sama, tinggal nanti dihakimi menurut perbuatannya. Itu aja. Perbedaannya mengapa? Mungkin orang Kristen bertanya pada saya, percuma dong saya percaya Yesus kalau orang lain bisa masuk surga. Bukan.
Ada perbedaannya. Kalau kamu hendak sempurna, kamu harus ikut Yesus. Sama seperti yang orang kaya itu bertanya kan, Tuhan, hidup bagaimana supaya dapat masuk hidup kekal? Kan harus melakukan hukum-hukum Taurat. Jika kamu mau sempurna, ikut aku. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau orang mau sempurna, dia tidak harus ikut Yesus, percaya Yesus. Ini pun harus dikerjakan keselamatannya. Oke, Nah artinya, walaupun Yesus juga mengatakan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Sebelum ke sini saya titip lagi ya. Biasalah calo kan banyak titipan. Pertanyaan lagi ya, simpel aja kalau saya. Izin ngucapin salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Ini saya gatal sekali tenggorokan dan perut saya ingin bertanya sama Pak Suki ya. Saya nggak bisa menahan hormon saya untuk bertanya. Apa hubungannya sama perut? Mules dengar. Oh enggak. Saya mules gitu. Lapar artinya lapar ilmu. Jadi lapar. Iya, ilmu Pak Suki luas banget. Gini Pak Suki. Sebelumnya tadi Pak Suki berkali-kali bilang bahwa bukan setiap orang berkata atau teriak Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mengikuti kehendak Bapa. Catat ya, kehendak Bapa. Nah, siapa yang mengetahui kehendak Bapa? Yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena dia adalah anak yang sulung, anak yang tunggal, seorang anak manusia, anak Tuhan, kan begitu ya. Maka dia yang tahu kehendak Bapa. Pertanyaan saya adalah kenapa Paulus bisa tahu kehendak Bapa? Dia kan bukan anaknya. Itu nanti pertanyaan. Silakan. Nah, itulah. Sebentar ke Bang Zuma dulu ya, Bang Suki ya, karena dari tadi udah banyak juga Bang Suki bicara. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Narasi demi narasi yang Anda bangun kemudian itu justru menguatkan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait dengan pernyataan yang saudara saya bawa, bahwa percaya kepada Yesus, endingnya kemudian dia datang sebagai orang yang suci, ya, lalu kemudian dia sebagai orang yang mendamaikan dosa seluruh umat manusia, barang siapa yang percaya kepada dirinya. Nah, ini lagi-lagi Al-Quran kemudian pingin saya uji gitu. Di dalam surah Al-Hijr ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun." Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, ya, melainkan mereka selalu memperolok-olokkan. Nah ini Al-Quran menjelaskan nih, 1400 tahun silam Al-Quran menarasikan bahwasanya ketika datang seorang nabi, ketika datang seorang rasul, mereka selalu memperolok-olokkan nabi dan rasul tersebut. Nah, saya ingin melihat di dalam pengajaran saudara barusan, Yesus itu orang yang suci. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang soleh, orang yang dikasihi. Itu betul itu. Tapi coba Anda lihat bangunan-bangunan iman yang dipelopori oleh bapak-bapak gereja terhadap narasi orang Farisi dalam kitab saudara. Tadi kalau saudara saya nyimak, saya dengan saudara Abdon, saya minta kemudian Injil Yesus itu Abdon tidak bisa tunjukkan. Nah, pengajaran kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis buku dari tangannya sendiri, kemudian dia mengatakan itu adalah firman Tuhan. Celakalah mereka. Nah, saudara saya, di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Dia manusia terkutuk, dia manusia yang ya Bang Juma. Ya. Dalam kitab saudara dikatakan Yesus itu manusia terkutuk, dia dinarasikan seperti anak binatang, anak domba, kemudian dia sebagai tumbal, sebagai sesajen kemudian untuk mendamaikan dosa manusia dengan Tuhan. Ini dia yang diterangkan Al-Quran, tak ada seorang rasul yang datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Ini lagi-lagi Al-Quran ini lagi-lagi benar nih. Nabi Isa datang, Yesus datang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan berkenan kepada dia. Perintah Tuhan di dalam Keluaran 23. Semua hilang ya. Cek. Enggak bagus kok. Bagus. Mungkin Pak Suki yang jaringan. Oh ya, jaringan Pak Suki kurang bagus. Ya, jaringannya Pak Suki yang merah-merah itu. Oh gitu ya.
Iya. Lalu kemudian di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah Tuhan. Tapi kemudian anak yang dikasihi ini, kepadanya aku berkenan, dia adalah orang benar. Bahkan diterangkan di dalam Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusir orang-orang yang kuurapi. Yesus itu adalah orang yang diurapi. Mazmur 28 nomor 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yesus itu adalah orang yang diurapin. Tetapi kemudian itu adalah orang yang mati terkutuk disetarakan dengan orang yang mendapatkan posisi sebagai penjahat kelas kakap. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, Ulangan 27 nomor 26. Yesus itu disetarakan dengan maling, disetarakan dengan perompak, disetarakan dengan penjahat yang jasadnya pun najis, mayatnya pun najis. Coba, kenapa dinarasikan Yesus itu seperti itu? Apa sebabnya? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Terakhir dari saya, Bung, di dalam Roma 14 nomor 9, ternyata Yesus itu dibunuh karena kelak akan menjadi Tuhan dan dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Itu ada di kitab saudara Roma 14. Sebab itulah kemudian Yesus mati. Diterangkan begini di dalam kitab Roma. Karena itulah Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi bukan karena karya Tuhan yang menginginkan Yesus itu mati untuk menyelamatkan, tetapi Paulus kemudian menarasikan bahwa orang yang mati disalibkan itu disalibkan untuk mati, mati kemudian bangkit menjadi Tuhan. Al-Quran lagi-lagi tegak berdiri di sini. Saya kira begitu saudara saya, Bang Suki, bahwasanya Al-Quran mengatakan setiap rasul datang kepada mereka pasti diolok-olok. Dan ini dialami juga oleh Yesus. Diolok, dihina, direndahkan, dikatakan terkutuk di atas tiang salib. Silakan. Iya, Bang Zuma, Kristen ini atau agama Kristen atau pengikut Yesus ini bukannya yang menyebabkan dia mati dibunuh, tetapi karena Kristus itu kan terang ya. Terang datang ke dalam dunia yang gelap. Nah, di dalam kegelapan manusia senang hidup dalam kejahatan. Yesus datang sebagai terang, sehingga kejahatan orang-orang di dalam dunia ini nampak. Karena nampak perbuatan jahatnya, mereka tidak mau. Ada terang yang jadi membuat dia kelihatan kejahatannya. Dia tidak rela kenyamanannya hidup dalam kejahatannya yang dianggap itu baik. Dia tidak mau, maka dibunuhlah itu anak. Tetapi saat dia datang dalam dunia ini, terang itu sudah diterima oleh sebagian muridnya. Nah, artinya terang itu sekarang menyebar, dan terang itulah Injil itu sendiri, dan terang itu adalah Yesus yang diberitakan. Makanya dia dinyatakan orang yang tidak mengenal dosa, tidak ada dosa, dan tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Makanya dialah terang dan hidup itu yang patut menjadi juru selamat. Soal dia dijadikan Tuhan, itu di dalam kekristenan itu bisa dikatakan Tuhan. Sebenarnya dia kan karena Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau dia berkuasa di bumi dan akhirat, ya udah bebas. Orang mau manggil dia Tuhan, mau Tuhan, penguasa, atau pemilik semuanya, atau majikan, itu boleh-boleh aja sah. Yang utama itu bagaimana kita orang percaya itu meneladani hidupnya. Itu yang paling utama. Itulah melakukan kehendak Bapa. Tadi Bang Handi mungkin atau siapa Bang yang Sihotang mau menambahkan? Ya, silakan Bang Sihotang. Bang Sihotang. Aku nggak ada ku tambahin lagi. Aku istighfar aja. Astagfirullahaladzim sama Bang Zuma. Karena Yesus itu utusan Tuhan.
Nggak boleh kita bersangka buruk kepada Yesus. Bersangka buruk siapa? Bener bang. Itu aja. Ya, Itu sesuai aja, pernyataan Yesus sendiri. Kalau dia diutus, dia utusan. Bang Ya cuma benar, memang dia utusan. pernyataan abang tadi sama Yesus dikutuk di tiang salib, Bang Juma. Syahadat dulu bang 3 kali atau enggak sesuai umur abang dulu. Jangan bersangka buruk. Ya kan? Aku baru sebelum naik aku baru lihat apa itu orang Muslim yang berkata-kata jangan bersangka buruk kepada orang lain. Galatia itu ya kan? Galatia 3:13. Gitu Bang Jum. Kita ini terus terang aja bisa kena patahkan itu para nabi itu semua. Ya gimana Bang Siotan? Di atas pulau tahu nggak di atas pulau Papua Bang Siotang, yang ada di dalam laut. Oke, poinnya berarti Bang Siotang keberatan ya, Yesus itu disebut terkutuk, keberatan ya Bang Siotang ya. Oke, silakan Bang Zuma langsung direspon. Iyalah. Silakan Bang Zuma. Bang Siotang cukup dulu ya. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Yang pertama yang saya ingin katakan di sini adalah ketika saudara mengatakan Yesus mati, yang bunuh bukan orang Kristen. Tapi yang panen atas kematian Yesus itu orang Kristen. Itu poinnya. Gini aja Bang, permasalahannya poinnya Bang apa jangan disalah dulu. Hotang, jangan disalah dulu. Versi orang abang kayak mana? Nabi Isa alaihissalam. Gitu aja Bang. Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh. Dia diangkat ke langit berdasarkan Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 171. Oke. Lalu Al-Qur'an An-Nisa surah ayat 171 mengatakan mereka berselisih paham tentang pembunuhan tersebut. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus dan orang Yahudi itu berselisih paham tentang Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, yang lainnya mengatakan sudah mati. Al-Qur'an tidak keliru. Betul? Lalu kemudian Mazmur 91 mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk melindungi Yesus, menatang Yesus, jangankan dibunuh, untuk jatuh kena kakinya batu pun Tuhan tidak izinkan. Yesus itu adalah orang yang taat, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya dia kemudian tidak mungkin dibunuh. Lihat narasi yang dibangun kemudian dengar kau Bang Jum. Tadi kau kata-katain, ini kau sanjung-sanjung. Gimana sih? Bang Juma ini membela Yesus, bukan mengata-ngata Yesus. Yang mengatai Yesus itu adalah kitab saudara, Galatia 3 nomor 13. Yang mengatakan Yesus itu manusia terkutuk, yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu kitab saudara. Saya datang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Galatia 3 nomor 13. Galatia berapa? 3:13 bro. Iya Bang Sihotang, kalau mau dibuka nggak apa-apa, biar dibaca sama Bang Sihotang gitu. Ini siapa sih kerusuk-kerusuk nih suaranya? Ya. Bang Zuma. Iya. Halo dan Bang Sugi, Bang Andi. Maaf nih saya jalan keluar rumah nih, jadi jangan pamit dulu lah. Ini nggak ada lawan nih nanti kalau pamit nih. Enggak, saya disuruh keluar nih nemenin jalan-jalan, jadi bagaimana? Ntar dulu Pak Suki, aku belum dikit. Iya. Iya, tunggu dulu Bang. Saya belum sama saya loh Pak Sugi ini. Iya, boleh. Pak Sugi nih mantap nih. Kita berjalan nih. Oke. Jadi malam ini Pak Suki diputuskan bahwa Yesus itu utusan Tuhan ya? Iya, memang benar dia utusan Tuhan. Dia bukan Bapa itu sendiri, bukan. Yang kalau menurut saya nih, kalau orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Bapa sendiri karena memaksa dirinya sebelumnya karena selalu kan berhadapan dengan Muslim selalu mengatakan satu Tuhan, ehad. Jadi dia ehadkan saja. Oke. Itu menurut saya gitu. Persingkat. Bagaimana dengan pendapat
Kristen pada umumnya bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Gimana kira-kira? Sebentar Bang Handi ya. Ini si Hotang tadi kan dia buka Bible-nya tuh Galatia 3:13. Gimana Bang si Hotang udah dibuka ya? Sebelum ke Bang Suki ya. Orang si Hotang nggak punya Bible? Galatia 3 ayat 13. Mana ada kayak gitu perkataannya? Coba baca. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dan kutuk hukum Taurat. Hukum Tauratnya aduh. Baca semua dulu. Belum selesai. Coba dulu baca Bang Jum. Coba dulu baca Bang Jum. Kamu jangan baca setengah, terusin. Kristus ini Yesus ya. Aku udah Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum salah. Taurat. Enggak kayak gitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Tergantung pada kayu salib. Iya, siapa yang menjadi kutuk di sini? Ini kan jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Atas. Kok jadi judul? Judul itu kapan ada dibuat judul? Oleh karena imam di atasnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Juma. Loh, cantik kali mainmu, tapi manis sekali perkataanmu. Lah ini salah kau Ju. Justru saya ingin sesuai umurmu. Aduh, jangan bersangka buruk kau sama orang. Ini Yesus. Ini Yesus. Kawan. Gini. Dengarkan. Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Kawan. Cantik aja lah hidupmu. Kamu harusnya berterima kasih karena kita lagi membela Yesus yang difitnah, terkutuk. Gimana kok jadi caramu? Di mana kami ada jadi betul Yesus. Jadi betul Yesus itu mati terkutuk. Jadi betul. Apanya mati terkutuk? Ini dengan jalan menjadi kutuk, menjadi kutuk. Ini apa ini ya? Ini apa tertulis ini? Genomai apa tuh? Genomai apa? Genomai Katara. AKBP ini kena seolah kami orang AKBP. Genomai Katara artinya menjadi kutuk. Genomai Katara artinya menjadi kutuk. Kalau Yesus menjadi kutuk, kita kembangkan dulu, bro. Jangan buat narasi. Al-Quran tadi saya bacakan loh. Al-Quran tadi saya bacakan loh. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, tidak datang nabi atau rasul kepada mereka, melainkan mereka selalu menghinakan nabi tersebut. Nah, ini keciduk di kitab saudara. Nabi Isa, turunin aja dia, nggak bisa diskusi dia. Udah turunin aja. Percuma lawan orang kayak gini. Udah turunin. Kamu nggak bisa diskusi soalnya. Nggak bisa diskusi kayak gitu ya. Udah turunin. Iya. Diskusi apa? Solusi. Ini kitab saudara si Hotang yang mengatakan sayang ilmunya Bang Juma untuk ngelawan orang kayak gini. Sayang ilmunya Bang Juma untuk ngelawan orang kayak gini. Turunin. Pembodohan lagi kalian. Udah turunin. Jangan masuk. Udah. Ya. Nggak ada gunanya ngelawan kayak gitu. Siap Ustaz Sugi. Ya, jadi si Hotangnya juga sudah saya turunkan ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman Kristen yang lainnya coba yang agak waras gitu ya, jangan boleh yang kayak dijawab si pertanyaan Hotang tadi? gitu. Boleh. Ya, silakan. Bang Suki. Ya. Tadi yang Bang Zuma katakan menjadi kutuk dia. Kutuk itu sebetulnya hukuman Bang Zuma. Jadi dia menjadi hukuman. Titipan. Yang titipan yang setara itu ya maksudnya? Bukan. Kenapa Yesus mengetahui kehendak Bapa karena dia adalah anaknya. Lalu kemudian kenapa Paulus juga bisa tahu kehendak Bapa? Dan itu tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Ya.
Jadi melakukan kehendak Bapa itu kalau di dalam Roma 12 Bukan itu melakukan, mengetahui kehendak Bapa, bukan melakukan. Kalau Yesus mengetahui karena dia anaknya. Kalau Paulus mengetahui kehendak Bapa karena apa? ya, Sedangkan Yesus tidak pernah mengucapkannya. ya dia kan diangkat jadi utusannya. Jadi dia dikarunia Roh Kudus ya, sehingga dia boleh jadi mengerti. Dia waktu membaca kitab suci, membaca Injil, jadi lebih mengerti gitu. Makanya tulisan-tulisannya dia kan sebetulnya penjelasan dari apa yang Yesus ajarkan. Sebenarnya itu. Pertanyaan. Iya. Iya, tadi yang Yesus menjadi kutuk gitu ya. Maksudnya itu hukuman, Bang Zuma. Jadi dia yang benar menerima hukuman untuk membebaskan orang yang tadinya harus kena hukuman. Jadi makanya menggantikan posisi itu. Jadi kita manusia yang dulu sudah jatuh dalam dosa, Adam itu harusnya terhukum semua, tetapi dia rela menerima hukuman itu supaya yang lain bebas gitu. Kok terbalik dengan yang ada di Amsal ya Pak Suki ya? Kalau di Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Kok kebalik, Pak? Kebalik ya. Kalau itu memang di lingkungan atau komunitas orang berdosa semua, Bang. Tetapi ini antara seluruh manusia dengan Sang Pencipta itu sendiri, karena dia mau menebus kita dari kungkungan atau kuasa iblis. Jadi semua manusia yang mati itu di bawah kuasa iblis. Jika tidak ada yang menebusnya, atau dalam pengertian tidak ada yang memiliki kuasa lebih dari iblis, yaitu ketaatan itu, maka manusia nggak bisa ditebus. Jadi maksudnya menebus itu, tadinya manusia yang mati itu di bawah kuasa iblis, sekarang iblis di bawah kuasa Yesus, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia mau semuanya dibangkitkan, ya dibangkitkan. Semuanya nanti akan dihakimi. Jadi iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu, Bang. Makanya nanti waktu dia datang, dia menghakimi semua manusia, termasuk juga iblis. Itulah maksudnya dia menebus itu, Bang. Jadi memiliki kuasa dari yang punya kuasa itu, Bang, di dunia ini. Jadi sebelum Yesus masuk ke dalam dunia ini, dikuasai oleh isi jahat itu, Bang, si iblis ini di dunia. Oke. Gini, saudara saya nih ya. Di Galatia 3 ini jelas sekali Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Ini yang rancu di sini. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel dan Bani Yakub. Ya. Terus kita di sini siapa, Bang? Kita di sini siapa? Kita di sini memang khusus bangsa Yahudi, Bang. Nah, jadi karena Taurat itu memang diberikan kepada bangsa Yahudi, jadi berlaku untuk bangsa Yahudi. Tetapi Paulus juga mengatakan bukan orang yang mendengar Taurat yang dibenarkan, tetapi yang melakukan tuntutan-tuntutan Taurat. Jadi walaupun itu hukum diberikan kepada bangsa Yahudi, kalau bangsa-bangsa lain itu menaati yang ada dalam Taurat, dia dibenarkan. Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Di mana dalilnya tuh? Pak Suki, gimana Pak Suki? Emang orang Galatia itu orang Yahudi ya? Orang Galatia lah. Oh ya, sebentar, ini ada diri sendiri, ini Kristen atau Muslim ini? By diri sendiri, selamat malam. Selamat malam. Iya, Muslim atau non Muslim? Aku tidak punya agama, Mbak. Oh, turun. Kalau nggak punya agama turun ya, turun, nggak jelas. Nggak punya agama turun. Aku izin 2 menit dong sama Pak Suki bentar ya. Pak Suki. Silakan, Bang, silakan. Ya, Pak Suki ini sebenarnya Halo? Pak Suki mendengarkan saya? Pak Suki mendengar saya? Mendengar. Saya terdengar nggak? Terdengar. Ya, bagus. Oh, jadi ya, Pak Suki. Ya. Pak Suki ini sudah selamat malam. Selamat malam nanti ya. Selamat malamnya nanti. Pak Suki ini sudah lepas lolos dari Yesus utusan Tuhan. Sudah deal di sana, dia meyakini Yohanes 13. Selangkah lebih maju daripada Kristen pada umumnya. Tinggal kita poles saja, Pak Suki, bahwa mari kita kembalikan Yesus, siapa itu Yesus gitu. Ya, kalau dia utusan Tuhan,
jangan terlalu dekat, jangan bernapas dulu Pak, di mute dulu. Iya. Kalau dia utusan Tuhan, setujukah Anda kalau utusan Tuhan ini yang ada di muka bumi dilindungi oleh mengutus dia? Setujukah Anda di sini dulu Pak Suki? Setuju. Setuju, baik, pintar. Iya. Yang ketiga, kalau dilindungi, menurut Anda, apakah Tuhan yang melindungi ini lepas dari pengawasan Tuhan sehingga Yesus mati terkutuk? Bagaimana Pak Suki? Tidak lepas dari perlindungannya. Oke, kalau tidak lepas dari perlindungan, sebentar Iya Pak Pak Ari, selamat malam. Sebentar ya Pak Ari ya, sebentar ya Pak Ari. Kalau Yesus tidak lepas dari perlindungan yang mengutus dia, kenapa mesti Anda imani Yesus itu mati disalib? Nah, ini ada menurut saya ada sedikit kurang mengerti menurut saya ya, Bang Andi. Ya, perlindungan itu bukan soal itu mati atau tidak mati, tetapi perlindungan Tuhan itu ketaatannya, Bang. Selama dia taat dan masih taat kepada Tuhan atau Bapa, itulah perlindungannya. Oke, baik. Jadi sekalipun dia mati, dibangkitkan, nah, itulah perlindungannya. Ya, masih. Menurut Anda, apakah Tuhan yang mengutus Yesus ini mengetahui Yesus mati terkutuk di salib? Tahu, Bang. Tahu, baik. Iya. Apakah Tuhan yang mengutus Yesus ini yang menghendaki utusannya mati terkutuk di salib? Iya, tentu. Sebentar Bang Suki, mic-nya bisa agak dijauhin ya Bang Suki, lebih jelas Yang terlalu suaranya. dekat Ya. Pak ya. Iya, Nah, ini di sini sebenarnya harus dipoles nih, Bang Juma. Ini harus dipoles. Tugas kita semua memoles. Kenapa? Pantaskah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, membiarkan utusan yang Dia sayangi di muka bumi ini dibiarkan mati terkutuk? Menurut Suki pantas. Nah, ini harus dipoles ini selanjutnya. Silakan. Selesai dari saya. Ya, ini boleh ya, Juma ya. Gimana ya. Jadi gini Bung, di dalam Mazmur 91 kan tadi saya sudah singgung ya, kalau kita melihat dari akar permasalahan sampai kepada Mazmur 91 itu ada di dalam kitab Matius 4. Di Matius 4 itu sangat jelas dikatakan bahwa ketika iblis menguji Yesus, di situ iblisnya mengatakan gini, jika engkau adalah anak Tuhan, kan gitu ya. Ya Bang. Maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Begitu datanya di dalam Mazmur 4 nomor 6. Ini pembicaraan iblis dengan Yesus. Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau, bahwa jika benar engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya agar mereka menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Poinnya yang ingin saya katakan di sini adalah ternyata memang betul ada tertulis tentang Yesus di dalam Mazmur 91. Di situ dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati mereka melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, ya, dan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini nubuatan untuk Yesus, Pak. Ya, jadi Yesus tidak akan mungkin kena musibah. Yesus tidak akan mungkin. Malah Yesus dikatakan di sini, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Anak singa dan ular naga aja Yesus sanggup untuk injak. Bagaimana mungkin tentara Romawi tidak mampu kemudian oleh Yesus untuk basmi orang-orang itu? Makanya dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini sesuai dengan Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, kemudian dengan panjang umur dia berada di atas langit dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu gimana itu bang? Jelas ini di dalam Matius 4 iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau, nubuatannya jelas ada di Mazmur 91. Ternyata Yesus tidak akan mungkin dibunuh, kena malapetaka saja tidak. Silakan. Sedikit saya tambahin. Di dalam Ibrani 5 ayat 7. Di situ sangat jelas dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, biarlah berlalu, tapi jangan menuruti kehendakku, biarlah berlalu menurut kehendak Engkau. Akhirnya Tuhan memberi menyuruh malaikat ya untuk memberi kekuatan. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini membuktikan bahwa Yesus itu diselamatkan karena kesalehannya. Dia berdoa, bahkan dia diluputkan dari maut nih. Ya, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Apakah doa Yesus nggak didengar sehingga Yesus harus mati? Padahal jelas-jelas di sini menyelamatkannya dari maut. Oh, Yesus dibangkitkan, tapi tetap mengalami maut. Berarti dia tidak dilepaskan dari maut kalau begitu. Nah, Pak Suki tadi mengatakan, oh itu bukan diselamatkan dari mati, bukan dijaga dari kematian. Tapi ayat ini mengatakan dia akan diselamatkan dari maut. Ya, ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Sinkron dengan ayat ini, Pak. Jadi nyata bahwa Yesus itu ya tidak mati di salib seperti itu. Apalagi kalau kita lihat waktu Yesus bangkit, apa kata Yesus di dalam Lukas 24 ayat 36 ketika para murid itu menyangka Yesus hantu. Kata Yesus, kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah, karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Nah, untuk ketika para murid itu masih tidak percaya, Yesus ingin membuktikannya sekali lagi. Adakah kau makanan? Kemudian para murid memberikan ikan goreng, lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Apakah ini untuk membuktikan Yesus bangkit atau tidak bangkit? Karena kalau dia bangkit seharusnya berupa roh, sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam Lukas 20 ayat 36. Ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus tentang wanita yang punya 7 suami, nanti di hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Dijawab oleh Yesus, pada waktu dibangkitkan orang tidak dikawinkan. Orang Kristen memahami ini surga, padahal itu hari kebangkitan. Ya, ia akan seperti malaikat di surga, dia akan seperti roh. Nah, seharusnya kalau memang Yesus itu bangkit, dia berupa roh dong. Tidak lengkap dengan daging dan tulangnya. Tidak makan ikan goreng. Kalau makan ikan